Ya, kita bahas materi UTS kemarin ya. Kita bahas hari ini ya dengan menggunakan tutorial ini untuk menyelesaikan materi UTS kemarin ya. SIM PAUD UTS ya. Tanggal sekian, jam sekian. Kita bisa lihat hasil jawaban kita kemarin ya. Tapi sebelum ke sana kita bahas dulu soalnya masing-masing ya. Ini penting banget karena di sini kita diminta untuk membaca dengan cermat ya. Kenapa dibaca dengan cermat? Karena sering kali diabaikan bahwa soal petunjuk ini, petunjuk soal mengerjakan soal itu juga penting. Itu juga bagian dari ujian itu sendiri. Jadi ujian itu tidak hanya sekedar menjawab soal, tapi juga hal-hal yang terkait dengan persiapan ya. Itu penting juga. Atau setelah pasca ujian itu juga penting ya. Jadi itu juga bagian dari ujian keseluruhannya. Misalnya ini ya, kerjakan sendiri sesuai dengan kemampuan Anda. Nah, ini kalau diabaikan juga ya bisa terlihat gitu ya dari apa yang sudah Anda kerjakan. Contekan. Boleh buka buku, boleh ya, buka internet juga boleh. Soalnya agak sulit kalau sekarang ini menjaga mahasiswa, mempercayakan sepenuhnya mahasiswa untuk mengerjakan diri itu sulit sekali. Memang ada sih mahasiswa yang jujur, benar-benar jujur mengerjakan dengan hasil sendiri, tapi juga banyak juga ditemui yang tidak jujur. Nah, seperti ini yang kita tidak harapkan ya. Boleh buka buku kreatif ya. Jangan asal copy paste, contek gitu ya. Dan Anda akan dapat nol ya, siapapun Anda ya, dapat nol jika jawabannya sama dengan punya temannya. Saya mudah sekali bisa menemukan jawaban itu sama ya. Di soal kita ini ya, di sistem ini memberikan soal yang berbeda-beda ya. Tapi kalau soal berbeda kemudian jawabannya sama, lucu juga. Itu pernah terjadi ya. Pak Super sering melihat dan sendiri sering mengetahui melihat hasil kerjaan Anda seperti apa punya temannya. Walaupun soalnya berbeda ya. Nah, lucu ya. Kemudian kerjakan langsung sebagaimana materi kuliah. Jadi kita diminta untuk mengerjakan dengan Microsoft Access misalnya. Maka Anda juga harus mengikuti ini ya. Karena kemarin kuliah kita membahas mengenai Microsoft Access. Versinya boleh beda-beda ya. Versi 2007, 2013, 2016, versi 365. Kita lihat ya. Kompres file tersebut dalam format zip. Nah ini ya, penting sekali setelah kita ngerjakan dengan Microsoft Access, file ekstensinya biasanya ADDB atau MDB atau apa gitu ya. Jangan lupa di zip ya, zip bentuknya zip bukan rar gitu ya. Jadi kalau keliru ya sulit ya. Kemudian diupload. Risiko kesalahan upload akibat tidak mendengarkan ya tidak ya sudah itu sudah menyalahi ini ya artinya ya udah risiko itu ditanggung sendiri gitu ya, tanggung sendiri ya. Perhatikan waktu berakhir selalu cocokkan dengan komputer Anda ya. Nah, 10 menit sebelum berakhir harus di-upload. Ini penting sekali ini ya. Nah, jangan dianggap sepele. Dari apa yang saya lihat dari hasil ujian Anda, ternyata ada kira-kira lebih dari 5 orang, 7 orang atau berapa orang gitu ya, yang telat mengumpulkan. Kalau sudah telat mengumpulkan ya sudah, itu adalah eh, hasil kerjaan Anda sendiri ya. Tidak jangan dilimpahkan ke Pak Subur, kemudian Anda kirimkan ke WA-nya Pak Subur, itu spam itu ya. Itu malah nilainya lebih berat gitu ya. Lebih berat itu maksudnya apa? Ya lebih lebih dikurangi nilainya karena nggak mau tahu gitu ya. Sudah diberitahu tapi nggak mau tahu ya sudah, itu adalah apa yang sudah apa namanya terima ya mengikuti ujian ini. Kalau nggak terima ujiannya udah nggak usah ujian. Inilah terakhir-terakhir inilah ya. Jadi eh, ya,
dibaca ya, kalau baca itu ya dipahami gitu loh ya. Ini heran saya itu mahasiswa diberitahu tapi masih nggak tahu-tahu ya. Jika logout keluar sendiri maka silakan login lagi gitu ya. Jika sudah berhasil upload ya, jika berhasil upload, periksa kembali seharusnya file terbaca di bagian bawah ya, di sini di bagian bawah ini penting ya. Formatnya harus zip gitu ya. Kemudian jika tidak terbaca pastikan format file diminta yaitu zip tadi sudah benar. Ukuran filenya kurang dari 2 MB, jangan besar-besar ya, dikompres dan upload lagi. Tidak melayani keluhan, wah ini sering, kemarin ada yang mengeluh-ngeluh, yes. Ya sudah, dengan alasan apapun ya nggak bisa. Ya, gitu ya, jadi bisa dipahami. Upload mengumpulkan tepat waktu adalah bagian ujian. Tepat waktu atau tidak itu, ya udah itu bagian ujian juga ya. Jadi di ujian itu tidak sekedar menjawab. Jangan lupa klik presensi tombol biru di atas. Nah, ini presensi juga sering dilupain ya. Jangan ya. Ini jadi dibaca ini. Baca itu artinya yang ngerti ya. Kalau lupa juga ya sabarlah, manusia ya. Menerima kekurangan diri sendiri ya, itu berarti kita melepaskan beban. Lepaskan beban, nah, sudah terimalah gitu ya. Nanti ke depan jangan dilupakan lagi, jangan lupa lagi, serius kita namanya konsentrasi, mengutamakan ya, jangan mikir hal-hal lain ya. Teruslah berusaha baik ya, terus bekerja belajar ya, bekerja dengan baik gitu ya. Tentunya Anda guru ya, guru jadi tentu saja dia dipanutan oleh siswa-siswinya nanti. Baik, kita diberikan soal seperti ini ya. Ini soal gambar ERD ya, gambar ERD. Gambar ERD ini menjelaskan mahasiswa mengikuti UTS dan UAS misalnya gitu ya. Mahasiswa mengikuti UTS ujian. Jadi ada UTS, ada ujian. Misalnya nanti program PAUD misalnya. Niling namanya mahasiswa misalnya. Kemudian mengikuti ini relasi mengambil ujian. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan ERD ini terapkan dalam Microsoft Access. Nah, ini kita terapkan tabel-tabel ini di dalam Microsoft Access. Buatlah tabel-tabel beserta isi data masing-masing minimal 5 record ya. Buat juga form masing-masing. Jadi kita bikin tabel dan form ya. Tabel dan form. Mari kita mulai, kita buka Microsoft Office kita masing-masing. Di komputer saya ini saya menggunakan misalnya apa ini? Office 365 ya. Kita pilih sini Microsoft Access misalnya. Ya, kita buat baru ya, misalnya database kosong, kita beri nama misalnya UTS SimPAUD. Ya, yang kita buat pertama kali adalah ini ya, mahasiswa ujian. Mahasiswa dan ujian baru kemudian nah, kita buat di sini tampilan desain misalnya mahasiswa.
Kita lihat soalnya tadi, NIM nama program studi, NIM-nya adalah varchar. Kita ketik NIM nama, NIM varchar, kan nggak ada di sini ya. Varchar itu apa? Varchar kalau kita ubah di sini adalah teks singkat ya, teks singkat. Kemudian namanya juga teks singkat. Kemudian apa lagi, program studi. Program studi apa, varchar ya, oke. Kemudian tempat lahir, tempat lahir ya, tanggal lahir, ada tanggal. Terus jenis kelamin, teks singkat juga, karena ini adalah 2 maka kasih 2, ini 2 ya. Andai ini tidak diubah juga gak apa-apa. Agama 45, alamat, kota, provinsi ya. Kita cek di sini jam berapa ini, jam 4 kurang 4 ya, berapa lama kita mengerjakan. Simpan kalau sudah. Ini baru mahasiswa. Kedua adalah ini ujian kita identifikasi ID mata ujian, nama ujian, program studi, SKS, biaya ujian. Kita buat di sini, buat kemudian tabel. ID mata ujian atau ID ujian boleh juga ada. Apa ini? ID-nya apa? ID-nya misalnya di situ varchar. Jadi ini teks singkat. Kemudian apa lagi? Nama ujian. Kemudian program studi. Program studi itu ada 2 ya. Kemudian SKS itu apa? SKS varchar juga ya. Biaya ujian, biaya itu apa? Angka ya. Tercurenci gak ada ya. Mata uang, ini mata uang juga bisa ini biaya. Mata uang atau currency ya. Ini ya. Oke, kalau sudah kita simpan. Lalu kemudian kita buat berikutnya mengikuti tabel, namanya tabel mengikuti. Kita buat di sini tabel ID mengikuti. Itu apa? NIM ya. ID ujian boleh juga. Atau NIM tadi ya, ID ujian, teks juga kan. Hari ujian kan tanggal ya, date time, jamu ujian, tanggal juga. Kemudian kelas itu apa tadi? Teks singkat ya. Nilai angka itu berarti angka ya. Nilai angka, nilai huruf.
Berikutnya adalah D ya, varchar 2. Oke, kita nilai huruf ini bukan angka. Huruf teks singkat panjangnya 2. Ya. Setelah itu kita tutup. Di nama mengikuti ujian. Kunci utama tidak temukan. Oh ya, kita belum kasih ini ID-nya yang terbentuk otomatis tadi kita hapus. Dua-duanya yang diberi kunci ya ini. Dua-duanya diberi kunci. Setelah itu kita baru kemudian kita buat relasinya ya. Kita masukkan ini 1, 2, 3. Ini ya. Ya. Ini kita tarik, ulur, tarik, geret ke sini, seret. Nah, tetapkan pembaruan. Ini juga ID ujian, taruh di sini, ujian. Tetapkan, ujian. Ya. Sekarang kita tutup, simpan, jangan lupa. Nah, sekarang kita dapat data ini ya, data ini. Lalu di sini kan ada program studi ya. Program studinya ini kita belum beri ya. Kalau andainya Anda mau memberi program studi, boleh juga ya. Misalnya ini program studi tadi adalah teks ya. Nah, kita tulis di sini program studi supaya ini relasinya juga ada gitu ya. Karena kita buat relasi baru lagi ya. Kita buat tabel baru namanya program studi. Tulisnya Prodi. Nah, ini ID Prodi. Ini program studi tadi ya. Program kan teks ya. Program studi nanti teks ini. Nama Prodi. Jenjang. Jenjangnya S1, S2, S3 ya. Yang kita masukkan dulu, program studi tadi belum direlasikan, kita buat relasinya dulu. Relasinya di mana sih? Ini kita tambahkan program studi. Nah, program studi ini ada di sini, juga ada di sini. Nah, karena kita tarik, geser, taruh di sini. Ini bisa di sini kan, satu ke banyak. Nah, ini satu ke banyak. Juga tarik ulur ke sini juga bisa. Jadi gini. Boleh juga ini. Nah, seperti ini. Hingga nanti kalau kita tambahkan program studi di sini juga bisa. Ya. Jadi ini anak ya, ini anak. Kalau yang ini relasi, ini bedanya relasi hubungan dari mahasiswa dan ujian. Kalau anak itu, ini induk ya, parent. Nah, induknya itu turun ke sini, anak. Correction key ini, namanya correction key. Baik ya, kita simpan. Sekarang kita masukkan data. Untuk memasukkan data, kita mulai dari prodi juga bisa ya. Misalnya, kodenya misalnya 01. Kodenya misalnya prodi pendidikan PAUD. Pendidikan PAUD. PAUD. Jenjangnya S1. Kemudian 02. 02 misalnya prodi informatika. Jenjangnya S1. 03 misalnya sistem informasi.
Dari 3 prodi ini, misalnya kita bisa nambahkan masing-masing. Kita cari di sini misalnya mahasiswa deh. Kita mau mengisi mahasiswa. Prodi PAUD. Nah, mahasiswanya siapa aja misalnya. Kita tambahkan di sini angkatan 21 ya. Kodenya 01 tadi ya. Nah, atau urutannya nomor 1. Bukti Suharsan. Tempat lahir Balikpapan. 10 Juni 19. Misalnya L agama Islam. Alamat Balikpapan. Kota Provinsi Kalimantan Timur. Ini tambah 2, ya ini ya. 2 mahasiswa. Nomor 2 adalah Dodi Hermawan. Kelahiran Balikpapan. Tanggal lahir 11 bulan 5 tahun 1991. L Islam Balikpapan juga. Ini dirut nih ya, dirut 3. Ini Sulis Silawati. Kelahiran Samarinda. Tanggal lahirnya geser dikit. Tanggal lahirnya ini tanggal 21 misalnya. Ini Islam Balikpapan. Sekarang Balikpapan. Kita tambah hari 5, berarti kita ubah, tambahkan sini Pak. Misalnya Heri Seputro. Surabaya. Tanggal lahirnya sama, misalnya bulan 12. Laki-laki. Tinggal 1. Ini kita ilmu matematika misalnya gitu ya. Program studinya 01, SKS, uangnya 100.000 misalnya. Berikutnya ketiga adalah ilmu bahasa misalnya gitu ya. 1, 3, biayanya juga 3. Kemudian ini ya, ilmu ekonomi 1, 2 SKS. Ekonomi 2 SKS tapi harganya mahal, 100.000. Nah, kemudian kita tambahkan lagi 1, yaitu misalnya manajemen PAUD. PAUD. Kodenya 01 kan tadi ya. Dapat SKS 3. Ujiannya harganya 100.000 juga. Nah, ini sudah 5 ini ya. Nah, ujian. Sekarang tinggal mengikuti kan kosong ini ya. Mengikuti kita isikan lewat mana? Lewat sini juga bisa. Sekarang yang mengikuti mahasiswanya siapa aja ini? Nah, ini kita bisa diklik sini ya. Mahasiswa mengikuti ujian. Mahasiswa mengikuti ujian. Nah, di ujiannya berapa tadi? Di ujiannya adalah ini ya. 1001 sampai. Nah, sekarang mahasiswa yang ikuti ujian 1001.
Harinya adalah hari apa hari ini? Kemarin ya. Kemarin kapan? Tanggal 16. Oke. Jam ujian jam 16. Berapa tadi kemarin? 16.30 ya. Kelasnya PG PAUD. PG PAUD deh, gini aja deh. Nilainya 80. Nilai huruf adalah A. Kemudian yang kedua adalah ini sama, ini mahasiswa berikutnya ya. Berikutnya kita tambahkan di sini. Nah, juga sama seperti di atas, kita masukkan 1001. Kuliahnya sama ya. Tanggal 16 kemarin kita tambahkan di sini 16. Nih. Jam ujian juga sama 16.30. PG PAUD. Ya. Nah, nilainya 89. Nah, nilainya adalah A. Misalnya gitu ya. Eri Sutriastiawati. Ya. Jadi semua mahasiswa di sini ngikuti mata kuliah ujian itu ya. Eri kita masukkan di sini 1001. Namanya sama kan ya. Nah, kita bisa tinggal klik gini ya. 16.30 PG PAUD. Nilainya adalah berapa? 90 misalnya. A. Tinggal 2 nih. Tinggal 2 berarti kita bisa copy ini ya. Karena kesuwennya. Kesuwen itu apa namanya? Bahasa Indonesianya kesuwen apa ya? Samaan. Oh, itu ada yang jawabnya. Ya, nanti 95. Tadi. Nah, kita tambahkan lagi sini. Nah, jadi ini cara cepat ya. Ini supaya nggak kelamaan. Kita tambahkan di sini 87 deh. Oke deh. Nah, jadi sudah ada 5 ini ya. Minimal kan 5 ya. Oke. 1 2 3 4 5. Sekarang kita udah terisi semua. Yang prodi sebelah informatika kita kosongin kan belum ini ya. Nah, kalau sudah terisi semua ini kalau kita ingin tahu cek ya. Nah, cek ya gini. Nah, ini yang sudah isi. Mengikuti sudah, prodi sudah, ujian juga sudah. Nah, dengan ya. Terus kemudian kita mengikuti tadi sudah. Kita buat form berikutnya. Formnya adalah buat gini ya. Nah, jadi di sini ada form. Anda bisa pakai yang ini ya. Jadi yang dibikin form adalah pertama mahasiswa, prodi dan ujian. Nah, bikin di sini formulir. Nah, ini sudah jadi langsung. Nah, ini untuk ujiannya form. Ini yang dapat nilai. Ini yang ikuti ujian tanggal sekian. Nah, kemudian disimpan. Simpannya gimana? Simpan di sini save. Ya. Ini form ujian. Misalnya form ujian. Nah, di bawah ini. Mahasiswa juga kita bisa bikinkan form. Lainnya sama seperti tadi ya. Buat ini form langsung jadi. Dendeng ya ini ya. Ini tinggal dilengkapi. Dia ujian KRS-nya ini ya. Simpan, form mahasiswa. Oh, keren kan ya. Nah, terus kemudian kita buat lagi form untuk ujian sudah prodi ya prodi. Keliru. Ini lagi. Kita arahkan pointer ke prodi. Nah, ini buat ya. Klik ini dendeng. Nah, ini ya. Sudah jadi ini. Nah, tentu saja ini nanti disempurnakan lagi gitu ya. For prodi. Setelah itu kita tambahkan mengikuti pun sudah ada di sini tadi ya. Jadi di form ini sudah ada mengikuti mahasiswa mengikuti mata kuliahnya ini kan. Cuma
nama mata kuliahnya nggak disebutin di sini. Nah, jadi kita tambahkan nama mata kuliah. Ya, nanti kita tambahkan. Caranya tambahkan. Ya, jadi kalau sudah begini ya udah oke ya. Tapi kita perlu lengkapi lagi dengan memperbaiki form ini supaya lebih cakep gitu ya. Cakep. Jadi kita mulai gini ya. Ini di desain dulu. Desain. Sorry, bukan ini yang bukan chat. Yang ini ya tidak pencet. Oh, ini sini. Ini ya, tampilan desain ya. Kita tinggal edit tadi ya di sini. Formulir mahasiswa. Ini data-data mahasiswa ada di sini sama KRS-nya. Ya. Simpan. Nah, ini kan kurang cakep ini. Nah, kita edit seperti teori kuliah kemarin ya supaya tidak tampak kurang menarik. Kalau kurang menarik orang sulit untuk menggunakannya nanti ya. Nah, gini. Kok kena semua. Nah. Agak kecil ya. Ini karena grouping kan ya. Ini groupingnya ini dibongkar. Nah, ini kisi-kisinya tabel mengikuti. Oke, kita ini bisa diedit. Editnya gimana ya? Editnya kita ini kena semua ya. Oke, sampai di sini ya. Nah, kalau sudah sampai di sini udah oke, ini sudah kita buat. Nah, kayak gini ini udah oke. Jadi kita lengkapi di sini ya. Nah, sementara kan belum dibahas yang ini ya, menambahkan ini ya.
Ini seperti ini aja udah oke, ini ada tinggal di kompres ya. Nah, setelah ada ini kita tadi simpan di mana ya? Namanya UTS Simpaut, ada di sini. OneDrive ya, dokumen ini. Ekstensinya ACC-DB ini ya. Oke, kita simpan. Nah, setelah itu baru kita upload di sini ya. Terus TS dokumen ya. Dokumen TS ini ya, TS Simpaut. Berapa ukurannya? 700. 700 ini kita kompres, send to compress zipper ini. Nah, ini kan ya. Jangan lupa berapa ukurannya ini? 58. Nah, kecil banget ya. Jadi 700 1 giga 1 mega jadi cuma berapa kilo aja. Enggak sampai 100 ya. Nah, ini yang di-upload. Nah, uploadnya di sini. Ini karena ini udah tutup nggak bisa. Ya, gitu ya. Waktunya berapa ini? Berapa lama? Gak sampai 30 menit kan ya? Cepet ya. Artinya masih ada satu jam. Jangan sampai telat. Kalau lewat dari itu telat. Ya, bisa diterima ya. Oke. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Selamat sore semuanya.